Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk general lah ya. General reading lagi untuk kalian seluruh zodiak ya. Tema atau judul games kali ini, mengapa sampai dia tertarik padaku atau nyaman bersamaku ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kalian pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke ya, kita langsung saja ya, untuk kalian ya. Energi general, kalaupun ini terjadi pada kamu berarti energinya kamu ya, tetapi kalau tidak berarti bukan energi dari kalian. Dan bisa juga vice versa, energinya bisa terbolak-terbalik, entah di diri kamu atau energinya di diri pasangan dari kalian ya. Oke, kenapa sampai dia nyaman bersama kamu atau tertarik ingin memilih kamu ya? Oke, wow, dia melihat kamu orang yang tekun, orang yang bijaksana, orang yang bekerja keras ya. Dia lihat juga kamu orang yang mandiri, orang yang berwawasan luas ya. Tidak mengekang, dia lihat kamu energik, wow keren ya. Dimana saat ini saya lihat di sini ada beberapa orang baru yang mau datang kepada kamu, tetapi saya lihat kamu kayak macam apa ya, masih menutup diri aja ya, mungkin karena masih ingin sendiri ataukah karena masih takut dengan ataupun trauma dengan masa lalu ya, ataupun belum berdamai dengan masa lalu kamu gitu ya. Dia terkadang pusing, stres ya, memikirkan akan kamu ataupun dalam hubungan ya. Saya lihat di sini ada juga orang-orang di sekeliling kalian, pasangan kalian ya, yang mungkin kondisinya lagi berantem ataupun lagi tidak enakan ya. Sebenarnya dia sayang kamu, cuman mungkin kondisinya tidak saling mengerti, tidak saling memahami, itu menurut dia ya. Ada pula yang saya lihat di sini sudah pacaran lama belum nikah ya. Kalau mau menikah banyak alasan ya. Ataupun saya lihat di sini malah sudah menikah tapi masih memikirkan kamu, ibaratkan kamu dalam hubungan triparty. Sehingga ya dia merasa nggak nyaman, merasa sendiri, merasa diduakan, merasa tidak prioritas ya. Karena saya lihat di sini juga ada dari orang-orang ya sudah mempunyai keluarga ya, entah pimpinan kamu, entah senior kamu ya, yang mana dulu mungkin kalian cuman biasa aja, tetapi karena coba-coba dan akhirnya nyaman, dia pun nyaman bersama kamu, tetapi pada saat memilih bingung ya, mau pilih kamu ataukah dia, atau sebaliknya kamu yang jadi pasangannya saat ini, ataukah dia mau memilih tripartinya. Ini bisa energinya terbolak-balik, ataupun malah kamu yang harus memilih, bingung ya. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dia tahu bahwa kamu orang yang berwibawa, orang yang cerdas, orang yang spiritual juga, tapi kelakuan kok tidak mencerminkan spiritual, tidak mencerminkan kasih, pelin-pelan, bingung, kadang-kadang menyakiti ya. Dia dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini membuat dia tidak nyaman juga ya. Kamu tidak nyaman, dia pun tidak nyaman, tetapi ya itu, dia nggak tahu kenapa sampai bisa seperti itu. Dia mau melepaskan kamu, dia sayang, sedangkan dia tidak melepaskan kamu.
dia bingung ya, harus memilih apakah kamu ataukah bagaimana, karena memang saya lihat di sini ada perbedaan usia, budaya, bangsa, agama, terutama yang signifikan agama ya, dengan kasta, ras ataupun ya masalah status sosial ya, sehingga dia minder ya, ataupun malah dia lihat kamu yang tidak bisa membaur dengan kehidupan dia ya. Nah ini sehingga membuat dia nggak nyaman, dan akhirnya ya ada hubungan yang kucing-kucingan aja, backstreet aja, mungkin tidak ada restu dari orang tua, ataupun mungkin karena jarak kamu dan dia akhirnya ya bentrok, ribut, no komunikasi, no kontak ya, karena kepelin-pelanan dia ataupun kepelin-pelanan kamu ya, tidak memberikan kepastian kepada dia, akhirnya dia kecewa sehingga ada saling memblok, entah kamu yang memblok entah dia ya, karena saya lihat di sini hubungannya on off ya. Dan kalau ditanya dia mencintai kamu, sangat ya, tetapi image-nya kan cuek ya, dia jaga image aja, seakan-akan tidak membutuhkan siapapun, seakan-akan tidak membutuhkan cinta ya, padahal sebenarnya dia bucin, dia ingin selalu ada diperhatikan ya, terkadang malah dia lebih kerja untuk bisa membuat atau diri dia itu bisa, pikirannya ya bisa berpikir ke tempat lain gitu, padahal itu hanya pelarian, padahal sebenarnya hati dia itu selalu merindukan kamu, memikirkan akan kamu ya. Nah ini yang membuat hidup dia juga dalam tekanan, karena kalaupun seandainya kamu sudah bersama dengan dia, mungkin ada masalah keuangan ataupun masalah beda visi misi yang membuat tekanan dari diri kamu ataupun dia. Kalaupun belum bersama ya tadi, antara keuangan, terus apa dibilangnya, hubungan resmi ya, dan ada pula yang triparty. Hubungan resmi artinya belum membuat kamu nyaman ya, terutama ya resmi dalam artian ya belum menikah gitu, mungkin karena persoalan uang ya, ataupun apapun, beda visi misi, prinsip dan lain-lain, dan restu orang tua itu ya. Dia ingin bersama kamu ya, betul-betul ingin memelukmu, menciummu ya, karena memang dia bucin sama kamu. Dia mau sebenarnya kamu yang bucin dulu sama dia, kayak seakan-akan kamu yang bucin gitu kan, kamu menghampiri dia. Dia mau datang ke kamu, tapi saya lihat di sini dia masih menahan. Dia kan ego, yang mana ya dia diam aja, walaupun padahal sebenarnya dia sudah menggebu-gebu untuk mau memiliki kamu, mau datang kepada kamu, tetapi dia menahan karena egonya dia. Tidak mau dikatakan orang tergila-gila sama kamu atau apa ya, masih childish aja, mau diperjuangkan. Sedangkan kamu juga itu mau, sudah deh kalau kamu nggak mau ya wes, ya udah diam-diaman aja. Apalagi ini sudah berpasangan ya. Kalau yang sudah berpasangan malah saya lihat berpisah gara-gara hal-hal kecil, terutama yang tadi saya bilang keuangan ya. Sehingga mau tidak mau tidak dia merasa bahwa mungkin dia tidak pantas untuk kamu, tetapi akhir-akhir ini dia malah stres, yang mungkin dulu dia berpikir saya bisa kok hidup tanpa kamu ya, malah dia sekarang pusing, tidak ada uang ya, ibaratkan rezekinya merosot ya, apalagi kalau sudah mempunyai anak, seakan-akan kayak macam dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah ya, sudah dosa besar meninggalkan istri dan anak ini kalau sudah nikah dan sudah mempunyai anak, ataupun malah mengabaikan istri dan anak, ataupun macam contoh tidak bertanggung jawab ya, jadi dia punya anak tapi tidak dia menghamili gitu ya, tetapi tidak bertanggung jawab, dan akhirnya rezekinya kurang bagus ya, karirnya jelek, hidupnya pokoknya amburadul, terjerat dalam minuman beralkohol, pergaulan bebas, dan saya lihat di sini juga banyak hutang piutang yang melilit dia ya. Sedangkan ada juga di kamu yang oke, saya sudah menerima itu ya, saya mau menjadi hidup baru. Dia pun seperti gitu, tapi saya lihat di sini dia masih menahan ya. Dia tahu bahwa dosa-dosanya itu sudah ada, dia mau datang ke kamu karena dia melihat kamu itu sudah jauh lebih baik. Tetapi saya lihat di sini mungkin kebanyakan dari kalian lah yang memblok ya, karena sudah trauma dengan kelakuan mereka, di mana dia ada hubungan triparty, meninggalkan kamu karena uang, ataupun ya mau kebebasan, ataupun mungkin seksual juga ya, mau sih mencari yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih macam-macam, tidak puas. Tetapi pada saat kamu sudah jaya, dia mau datang seakan-akan hey, halo, saya datang ya. Tetapi saya lihat di sini
Dia pun masih jaim, masih mau diperjuangkan ya. Seakan-akan kayak macam walaupun dia salah tapi dia masih merasa diri paling benar. Tapi saya lihat di sini kamu yang memblok ya, nggak mau terlalu mau pusing dengan drama-drama dari dia ya, karena sudah tahu kelakuannya ya. Jadi ada cinta dan tidak ada cinta biasa aja ya. Malah ada cinta bikin tambah pusing ya. Nggak ada cinta ya sudah, urusan-urusan di belakang. Yang penting saya fokus ke karir dan anak ini kalau sudah menikah. Kalaupun belum menikah ya saya lihat ke karir, fokus ke karir ya. Dan ada pun orang baru yang mau datang kepada kamu, ya, dan dia pun menanti. Kalaupun sudah apa ya, ibaratkan ya menunggu aja. Kalau memang kamu ditakdirkan untuk dia ya pasti dilancarkan, tetapi kalau tidak ya berarti sudah ada orang lain ya. Artinya dia lebih berpikir positif ya untuk ke kamu, karena dia melihat bahwa kamu kayaknya masih menutup diri, masih belum menerima dia secara penuh ya. Sehingga dia juga masih belum terlalu memberikan energi full kepada kamu, karena dia masih jaim juga, masih takut akan penolakan seperti gitu. Dan kenapa dia nyaman bersama kamu ya, kamu orangnya friendly, baik hati, peka ya, penyayang, terus kamu bisa mengerti akan dia dalam kebutuhan finansial dan seks kalaupun ada ya. Kalau yang finansial ini artinya walaupun mungkin kalau kamu perempuan ya, kamu nggak terlalu menuntut kamu harus begini, kamu harus begitu, karena kamu juga pekerja keras. Ini lebih ke bagaimana caranya bisa emansipasi ya. Jadi tidak terlalu mengekang harus kamu di rumah ya. Dan kamu pun pas banyak duit, ada duit kamu juga nggak pelit, makanya dia nyaman bersama kamu. Kadang-kadang kamu bisa menopang dia ya, sebagai tulang punggung keluarga, ataupun ya setidaknya kamu bisa membantu dia dalam hal finansial seperti gitu. Dia melihat kamu orang yang cerdas, bijaksana, terus dapat dipercaya. Adapun saya lihat di sini pasangan kamu ataupun mungkin mantan kamu yang menanti kamu untuk bisa balikan ya, karena dia melihat kamu sosok yang romantis, sosok yang tegas, disiplin ya, dan ya dia tergila-gila aja pada kamu, yang mungkin kemarin dia berpikir bahwa kamu orangnya biasa aja, tetapi saat sudah berpisah kepada kamu malah dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, kamulah orang yang dia cari selama ini, yang mungkin dia sia-siakan seperti gitu. Dan kamu pun bisa membawa kedamaian buat dia ya, dimana ketenangan jiwa, ketenangan batin ya, dimana kamu bisa merasa memiliki dia ya, ataupun dia merasa aman bersama kamu, bisa merasa dimiliki, diinginkan ya, dan bisa mensupport ya, ya selalu berpikiran positif sehingga hidupnya juga penuh dengan kelimpahan atau positive thinking ya. Artinya ya bersama kamu dia rasa nyaman, aman, tentram, dan damai ya. Kenapa? Karena ya kamu juga orangnya kan selalu berpikiran positif, bukan yang negatif-negatif. Jadi ya dia melihat bahwa kamu orang yang betul-betul membawa hoki buat dia. Jadi seperti begitu ya yang dia rasakan, dan dia tertarik kepada kamu dan nyaman kepada kamu ya, karena ada beberapa alasan tersebut ya. Yang pastinya dia melihat kamu sosok yang dewasa dan mandiri ya. Oke, saya sudah menarik energi ya yang mencerminkan isi hati dia ya untuk kamu. Kira-kira apa ya yang dia rasakan saat ini ya? Kita lihat kata-kata yang ingin dia sampaikan untuk kamu. Kau tak tahu rasanya di posisiku, mencintai sendiri dalam diam, mengagumi hanya dari kejauhan. Wow, dia sebenarnya ingin ke kamu ya, entah ini pasangan kamu yang baru, untuk mantan kamu, atau orang baru yang ingin datang kepada kamu, yang mana mereka masih diam walaupun mereka sangat rindu ya. Artinya dia kau tak tahu rasanya di posisiku, karena macam contoh kalau seandainya sudah jadi mantan, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu salah, dan sudah bersalah untuk apa, sudah bersalah karena menyanyiakan kamu untuk pergi mencari yang lebih dari kamu, padahal kamulah yang terbaik dari orang-orang di luar sana. Seperti gitu ya, mengagumi hanya dari kejauhan. Berarti ya sama orang baru ataupun sama yang mantan kamu saat ini, ataupun mungkin pasangan kamu yang lagi childish aja, lagi bertengkar, dia sebenarnya rasa rindu tapi masih menahan-nahan ya, karena ego juga ya. Makanya itu yang dia bingung ya, kamu gak tahu rasanya di posisiku, karena ibaratkan dia rindu tapi kakinya tertahan karena ego, tidak bisa menghampiri kamu ya, karena takut dikatakan bucin aja padahal memang bucin ya. Dan yang kedua,
mungkin semuanya harus lepas dan berantakan sebelum kita bisa menyatukan kembali. Ya mungkin dia merasa bahwa ya kita harus sama-sama mengerti dulu satu sama lain karakternya, dan mungkin kondisinya kita harus sama-sama saling melepas ya. Macam contoh ya berpisah, entah ini berpisah sudah pisah putus ya, ataupun ini lebih ke apa ya, mungkin harus bisa lebih mengenal karakter ya yang dia inginkan ya. Jadi mungkin setidaknya dengan putus banyak introspeksi diri, ataupun walaupun mungkin kita berpisah, ataupun mungkin dari sekedar sahabat dulu ya, supaya bisa mengerti karakter masing-masing ya, supaya kita bisa menyatukan kembali kedua, apa ya kalau dibilang ya, maksudnya jiwa kita kan ibaratkan masih belum nyaman ya, apa ya, antara kalian dengan dia ya, belum menyatu gitu ya, belum sefrekuensi, belum, setidaknya dengan berpisah kalian sudah tahu, ataupun bisa berpikir, apa ya kalau dibilang, mungkin harus bisa berpikir dewasa, kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak diboleh dilakukan, apa, oh gini loh orangnya, si ini karakternya begini, dia nggak suka begini dan dia suka begitu. Jadi yang dia harapkan dari kamu ya, kamu jangan melakukan hal-hal yang dia tidak sukai ya. Begitupun sama dengan diri dia juga harus banyak belajar introspeksi diri untuk bisa mengerti akan kebiasaan kamu, atau bisa mengenal kamu dari karakter kamu ya. Ya seperti gitu ya, dia banyak belajar juga tentang karakter-karakter dari bukan kamu saja tapi dari orang lain. Setidaknya dia tahu bahwa apa yang dia inginkan tidak bisa selalu terpenuhi, karena memang dia tahu bahwa setiap manusia ini kan karakternya berbeda-beda, tetapi harus saling mengimbangi ataupun menyupport, ataupun ya setidaknya ada yang satu mengalah, seperti gitu ya. Dan yang ketiga, setiap momen yang aku habiskan denganmu lebih banyak alasan untuk lebih merindukan akan kehadiranmu di sisiku ya. Jadi mungkin dari persahabatan, ataupun mungkin dari apa ya, ya hubungan bersama kamu ya. Jadi dia mengingat lagi, oh kamu itu orangnya begini, kamu orangnya tuh begitu ya. Momen-momen mungkin pada saat bersama, saat jalan bersama, ataupun pergi kemanapun ya, diingat kembali ya. Setidaknya dia merasakan bahwa ya dulu saya bersama kamu nyaman ya, dan ya itu tanpa alasan aja ya. Karena di sini kan dia mengatakan bahwa tidak menghabiskan waktu denganmu lebih banyak, untuk lebih bagaimana nih, setiap momen yang aku habiskan denganmu lebih banyak alasan. Artinya ada banyak alasan bersama untuk bisa mengenang kamu, memori kamu ya, untuk lebih merindukan dan untuk lebih merindukan akan kehadiranmu di sisiku. Jadi ya setidaknya alasan dia merindukan kamu karena memang dia sebenarnya bagaimana ya, saya juga bingung ya, dia punya kata ungkapan yang sangat dalam ya. Ini saya menuliskan ini kadang-kadang ya terbersit aja seperti gitu ya, itu sama seperti isi hatinya, ruwet aja ya, bingung, sehingga kata-katanya juga penuh makna ya. Setiap momen yang aku habiskan denganmu lebih banyak alasan, berarti setiap tindakan bersama kamu itu adalah alasan di mana dia harus tetap merindukan kamu, artinya dia mengingat kamu, mencintai kamu ya. Nggak, artinya ya kalau orang cinta kan nggak bisa perlu pakai bahasa atau alasan apapun ya. Pokoknya kamu dekat aja itu dia sudah langsung rindu. Kamu melihat kamu dari jauh saja dia sudah rindu. Walaupun dalam diam, walaupun hanya sekedar lewat aja ya, setidaknya dia mengingat itu, membayangi momen-momen saat bertemu dengan kamu ya. Dan berikutnya untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat adalah kunci dari hubungan yang langgeng. Jadi dia ya mungkin kondisinya kamu lagi break sama pasangan kamu ya. Ini dia inginkan kamu jangan berpikir negatif. Tetapi dia tahu bahwa ada waktunya di mana dia harus pergi untuk mungkin menenangkan diri.
ataupun nanti pada saat datang menghampiri kamu, ya. Karena orang ini kan saya lihat kondisinya lagi marahan ya dengan kamu ya. Jadi bukan berarti dia marah benci kamu, tidak, tetapi dia mau menenangkan diri dulu sebelum dia ke kamu lagi, ya. Jadi dia tahu bahwa untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat adalah kunci dari hubungan yang langgeng, ya. Bukan berarti harus berpisah yang bagaimana, tetapi setidaknya mungkin perpisahan itu banyak membuat dewasa dari hubungan kalian, ya. Supaya kamu macam tadi ya, bisa tahu apa yang harus dilakukan dan tidak, ya. Saling bisa mengenal karakter masing-masing juga, ya. Setidaknya ya sama-sama saling introspeksi diri. Berikutnya, aku cemburu tapi tak sanggup bicara, aku marah tapi tak bisa memarahi, aku ingin pergi tapi terlalu mencintai. Wow. Ya hampir berkaitan dengan yang tadi. Dia marah sama kamu, dia cemburu, tetapi kalau untuk pergi meninggalkan kamu gak sanggup. Makanya tadi saya bilang ada hubungan digantung atau on off. Karena dia mau ya kamu juga bisa mengerti akan diri dia, yang mana diri dia pelin-pelan, kamu yang harus bisa lebih tegas, ya. Karena dia kalau disuruh tegas dia bingung juga, karena ya bicara cinta gak bisa diungkapkan seperti gitu, ya. Dan terakhir, untuk segalanya terima kasih. Aku terima kasih mencintaimu, aku belajar bahwa tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya dia berterima kasih juga sama kamu ya, sudah menemani dia, mencintai dia, menyayangi dia, dan dia banyak belajar juga dari kamu ya. Setidaknya walaupun mungkin seandainya kalian tidak bersatu, setidaknya dia tahu bahwa kamu adalah orang yang terbaik. Kamu bisa mengajarkan dia hidup apa adanya, mengerti akan kehidupan, tahu arti kesabaran, tahu arti cinta, ya, mengajarkan banyak hal, terutama kesetiaan dan kejujuran, seperti gitu. Dan dari kamu juga dia bisa belajar tentang bersyukur, ikhlas, dan kesabaran, ya. Ya, seperti gitu isi hatinya. Semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, ada Virgo, ada Aquarius, ada ada Libra, ada Pisces. Maaf ya agak sedikit berisik ya, soalnya di luar lagi hujan deras. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Ada Scorpio, ada Taurus, ada Sagittarius, dan Capricorn. Gitu ya, jadi Gemini, Virgo, Aquarius, Libra, Pisces, Scorpio, Taurus, Sagittarius, dan Capricorn. Semoga resonate. Dan dari bulan, ada bulan September, Agustus, Juni, Juli, Desember, Februari, Maret, Mei, Januari, April, Juli, Oktober, dan November. Kalaupun ada yang double berarti energinya up ya. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, W, B, R, U, A, H, R, N, M, B, K, S, I, L, F, B, G, U, dan N ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up juga ya. Dan dari angka 1 sampai 31 saya ambil patokan dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja karena kita berbicara yang berkaitan dengan angka. Jadi entah nomor baju, nomor sepatu, ataupun apapun yang berkaitan dengan angka, kamu bisa menyesuaikan saja ya, sesuai dengan intuisi kamu. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10, ada angka 5, 8, 1, 3, 10, 9, dan 4 ya. Dari 11 sampai 20 ada angka 20, 15, 11, 17, 18, 14, dan 13. Dari angka 21 sampai 31 ada angka 25, 30, 27, 31, 28, 21, 24, 22, dan 29 ya. Itu dari keempat kategori, dari zodiak, dari bulan, dari inisial, dan dari angka. Semoga resonate dengan kalian.
Dan terakhir, pesan semesta untuk kamu. Saya ambil 3 kartu ya. Apa yang universe mau menyikapi orang-orang yang memang betul-betul nyaman bersama kamu ya, menginginkan akan kehadiran kamu di sisinya ya. Dia mau, universe mau kamu juga jangan hanya merenung-merenung aja. Kalau memang kamu suka ya silakan ya. Silahkan datang kepada mereka, ungkapkan rasa sayang, rasa cinta. Saya lihat di sini kamu masih banyak berpikir ya. Harus ada action ya, dan harus bisa juga lebih karena memang saya lihat di sini kan universe tahu bahwa mungkin persoalan uang atau apa ya yang membuat kamu bingung, bimbang ya. Ya di mana-mana itu kan finansial itu hanya penunjang ya. Jangan kamu bilang finansial itu adalah patokan kebahagiaan, tidak, tetapi finansial itu adalah penunjang dari kebahagiaan. Tanpa ada uang juga kita mungkin gak bahagia, pasti ribut-ribut, tetapi itu hanya sebagai penunjang, bukan penjamin. Tetapi yang penjamin adalah dari hati kalian berdua ya. Jadi kalau memang kamu memang tahu bahwa dia yang terbaik, perjuangkanlah dia. Jangan malah membuat dia menunggu ataupun kamu sendiri yang menunggu ya. Tetapi harus ada bukti nyata dan bisa lebih bisa lebih aja ya. Kalaupun ada luka batin, sembuhkan dulu luka batin, baru kamu ke dia ya, untuk bisa memulai lagi dari awal dengan suasana yang baik, suasana yang baru, pola hidup yang baru ya, terutama dalam pola pikir. Jadi lebih positive thinking untuk bisa meraih kebahagiaan di hari esok ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.